Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Bunda Alea. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya, amin. Oke, langsung aja ke videonya. Ini yang pertama saya tuh mau unboxing. Kira-kira teman-teman udah tahu belum saya tuh mau unboxing apa? Iya, bener banget. Jadi di sini saya tuh beli nampan kayu kayak gini. Harganya itu sekitar 34 ribuan kalau nggak salah tuh. Karena kemarin waktu saya beli itu emang lagi promo di Shopee. Kalau nanti teman-teman ada yang pengen samaan juga, bisa langsung cek description box aja karena semua di sana udah ada linknya di bagian yang paling atas. Untuk nampan kayunya ini lumayan besar ya ukurannya, teman-teman bisa ngeliat sendiri, dan nanti nampan kayunya bakal saya taruh di meja ruang tamu. Finishing dari nampan kayu ini itu emang di plistur aja, teman-teman juga bisa ngeliat sendiri kalau ini nampan yang asli kayunya pasti warnanya itu coklat muda. Untuk kayunya ini tuh bener-bener berat banget, terus kokoh, nggak enteng sama sekali ya. Nah ini untuk nampan kayunya saya taruh di sini aja untuk tempat jajanan. Jadi tambah rapi kan kalau ada nampan kayunya kayak gini. Nah untuk di sampingnya ini saya kasih air mineral yang gelas aja. Jadi misalkan nih ada tetangga saya yang main kesini ataukah temennya Alea, kalau aus ya nanti tinggal ngambil minuman yang ada di meja aja. Dan ya udah, alhamdulillah sekarang ruang tamu saya tampilannya kayak gini. Teman-teman juga bisa ngeliat sendiri. Beneran deh, semuanya itu emang harus butuh proses, kecuali orang kaya ya. Kalau orang kaya mah ya udah, kalau pengen beli sesuatu tinggal beli aja. Kalau saya mah orang biasa aja ya. Kalau misalkan pengen sesuatu, saya itu emang harus nabung dulu. Kalau teman-teman udah ngelihat video home tour saya yang pertama kali, pasti tahu banget ya rumah saya kondisinya dulu itu kayak gimana. Nah kalau sekarang kondisinya kayak gini. Jadi intinya kita itu emang harus bersyukur banget. Kita juga nggak tahu kan seberapa besar usaha orang itu bisa sampai ada di titik kayak sekarang. Nah oke, lanjut lagi ke videonya. Ini saya tuh lagi ngeliatin sama teman-teman semua. Kalau kemarin-kemarin saya tuh habis beli kain lap microfiber kayak gini. Untuk harganya murah banget, sekitar 1.800 ataupun 1.500. Saya agak lupa ingat. Pokoknya murah banget, nggak nyampe 2.000. Ini saya belinya langsung banyak, sekitar 15 pieces. Lanjut lagi ya, ini saya lagi ngambilin gula, royco, micin, garam, dan yang lain-lainnya buat saya refillin berhubung yang ada di toples itu udah pada habis semua. Oh ya, untuk bulan ini, untuk toples-toplesnya juga nggak saya cuciin karena bulan kemarin itu toples-toplesnya baru saya cuciin. Jadi untuk nyuci toplesnya lagi mungkin 2 bulan ke depan ataupun 3 bulan ke depan. Sesemangatnya saya aja. BTW teman-teman, kalau dengar suara mainan Alea ataupun suara Alea ngomong sendiri, berarti Alea lagi ada di samping saya lagi nemenin saya dubbing. Nah oke, untuk semua bumbu-bumbunya, persabuannya, ini semua udah saya ambilin. Untuk toplesnya ini juga saya ambilin ya, jadi biar gampang. Ini yang mau saya refillin itu apa aja. Saya tuh ya kalau lagi ngerefillin kayak gini bener-bener kayak seneng banget. Apalagi yang direfillin itu banyak banget kayak gini, yang habis itu banyak, beneran deh jadi tambah semangat banget. Nah pas saya lagi ngerefillin itu juga nggak direcokin sama Alea, karena kan Alea lagi nonton TV, jadi bener-bener nggak ada suara Alea sama sekali. Makanya ini untuk videonya nggak saya silent. Teman-teman juga bisa denger sendiri kan ada suara kresek-kresek dari persabunan ataupun perbumbuan saya. Nah ini untuk tepung bumbu sasa serbagunanya yang saya masukin emang cuma 2 aja karena kan muatnya 2, jadi yang lain-lainnya masih tetap ada di dalam lemari kitchen set. Dan yang saya ambil juga ini yang bulan kemarin dulu, jadi biar yang baru itu expirednya masih aman. Oke lanjut, untuk gula saya juga ngambilnya yang bulan kemarin dulu. Kalau kemarin waktu saya belanja bulanan itu kan emang belinya gulaku bukan rose brand. Nah untuk gulanya ini yang bagian bawah emang nggak saya balik karena kan untuk gulanya sama-sama masih rose brand. Jadi untuk bulan depan baru nanti saya balik kalau udah ganti gulaku. Untuk yang toples kecil ini juga sama ya, nggak saya balik. Nah ini saya refillin lagi aja biar kelihatan penuh. Nah sambil saya nge-refill di sini saya juga mau cerita nih sedikit. Kemarin tuh ada yang komen sama saya kayak gini, kalau lagi dengerin suara Bunda Alea dubbing itu kok adem banget. Masya Allah, saya tuh seneng banget ya kalau di komen kayak gitu. Padahal nih suara asli saya itu emang cempreng banget. Apalagi kalau saya tuh lagi ngomong Jawa, beneran deh kayak medok banget. Nah kalau lagi dubbing kayak gini, suara saya emang saya bagus-bagusin sedikit kayak gitulah ya sebisa saya. Kalau dubbing saya yang dulu itu kan emang kayak cempreng banget, kayak nggak beraturan. Jadi saya tuh pengen belajar dari pengalaman, pengen memperbaiki kualitas dubbing saya. Semoga teman-teman semua yang ngedengerin saya tuh lagi dubbing tetap enjoy ya pastinya.
Apalagi kalau saya pas lagi dubbing itu ngomongnya cepet banget, berarti saya tuh lagi lancar ya, lagi semangat banget. Nah kalau sekarang itu kan saya ngomongnya emang agak pelan, berarti saya tandanya lagi bingung, ini mau ngomong apa aja gitu di video saya. Nah, oke, lanjut lagi ke videonya. Untuk garamnya tadi juga udah saya refill. Untuk yang bagian bawah saya pindahin ke bagian atas biar kepake terlebih dahulu, karena untuk garamnya itu kan udah lama ya. Untuk micinya sama aja ya, untuk yang bagian bawah saya pindahin juga ke bagian yang paling atas. Abaikan aja ya, itu pas saya lagi masukin garam sama micin tumpah-tumpah. Kalau udah sekali tumpah itu emang hawanya kayak tumpah terus, padahal udah saya hati-hati banget. Nah oke, lanjut, ini giliran Royco-nya yang saya masukin, sama juga ya yang bagian bawah ini saya pindahin ke bagian atas. Untuk pakainya ini saya pakai piring yang kecil yang emang bisa saya peleot-peleotin. Nah sambil saya nge-refill, di sini saya juga pengen ceritain sedikit. Kemarin ada yang komen sama saya kayak gini, judulnya mah belanja bulanan, tapi ada kali satu bulan belanjanya itu 10 kali, belanja ke pasar lah, belanja ke supermarket lah, belanja ke toko kelontong lah, belanja kemana aja gitu. Terus gimana dikatakan ngirit kalau sering belanja kayak gitu? Nah jadi jawaban saya kayak gini, kalau saya bikin konten beberes terus ataupun bikin konten masak terus, pastinya kan teman-teman juga ada rasa bosennya ya. Saya sendiri juga kadang ngerasa bosen terus kalau saya bikin kontennya itu tentang di rumah terus, beberes terus, ataupun masak-masak terus. Ditambah saya tuh nggak kreatif, nggak bisa masak yang aneh-aneh. Kalau masak yang aneh-aneh itu rasanya malah aneh juga. Terus mohon maaf juga ya teman-teman semua, kayaknya di konten saya tuh nggak ada bilang ngirit atau bahkan nggak pernah bilang ngirit. Paling saya tuh bilangnya hemat ya kalau saya tuh lagi belanja mingguan, karena menurut saya versi saya belanja mingguan segitu itu emang hemat banget. Kalau saya tinggalnya di kampung saya nih Pemalang, belanja mingguan segitu 300.000 buat satu minggu kayaknya mah udah banyak banget ya, karena kan di kampung saya Pemalang itu harga apa-apa emang murah banget dibandingkan di Karawang. Kalau bikin vlog ibu rumah tangga kayak gini emang harus tahan-tahan mental ya, karena kan yang komen itu emak-emak. Biasalah ya emak-emak kalau komen itu kayak gimana, saya juga termasuk emak-emak juga kan. Nah terus pada intinya itu kayak gini, saya tahu ya porsinya saya itu kalau belanja itu harus kayak gimana. Saya juga harus menabung pakai uang gajian saya sendiri. Saya kalau mau beli sesuatu itu kan pastinya bilang dulu ya sama pak suami, ataupun mau belanja-belanja di luar. Kalau misalkan nih saya belanja-belanja di luar, berarti emang harus saya budgetin, berarti harus habis segini, nggak boleh habis lebih dari segini gitu kan. Nah kalau saya mau beli perabotan rumah, saya juga sering banget bilang sama pak suami, kira-kira boleh enggak beli kayak gini. Terus kalau pak suami saya bilang boleh, itu kan pakai uang kamu sendiri, bukan pakai uang tabungan kita. Itu juga pakai uang gajian kamu sendiri, nggak apa-apa, terserah kamu mau beli apa aja. Yang penting kamu ingat, kamu itu harus bisa menabung dari uang gajian kamu sendiri. Dan walaupun itu uang gajian saya sendiri, saya selalu bilang dulu sama pak suami, apapun saya harus izin dulu sama pak suami gitu kan. Mungkin kayaknya udah sekitar 1 tahunan ini saya tuh kalau beli sesuatu buat perabotan rumah, saya tuh jarang, bahkan hampir nggak pernah minta sama pak suami, karena kan saya tuh emang udah punya gajian sendiri. Jadi saya tuh nggak pengen ngeganggu uang tabungannya pak suami atau tabungannya kita maksudnya ya. Jadi uang dari gajian saya juga ada ngasih orang tua saya, ngasih buat jajan adik saya, terus untuk uang belanja-belanja perabotan rumah saya juga pakai uang sendiri, dan saya juga punya tabungan sendiri dari gajian saya. Jadi kalau misalkan saya boros, kalau menurut saya sih saya nggak terlalu boros gitu ya, karena saya masih bisa menabung dari uang gajian saya sendiri. Jadi di sini saya tuh bukan bermaksud pamer atau kayak gimana ngomong kayak gini. Kadang kalau nggak saya jelasin, kok ada teman-teman juga yang komennya aneh-aneh. Padahal saya tuh males banget ya kalau ngejelasin masalah uang ataupun masalah belanja-belanja kayak gini sama teman-teman semua. Saya kan juga kadang pengen ada privasi ya buat diri saya sendiri. Tapi kalau nggak saya jelasin kok ya, aduh Masya Allah banget kalau ada yang komen aneh-aneh tuh. Nah, jadi setiap bulannya saya tuh kalau belanja itu kan emang ada belanja bulanan. Saya juga kalau habis belanja bulanan selalu bilang sama pak suami, tolong dong anterin saya ke Naiso ataupun ke Mr. DIY ataupun ke Miniso ataupun ke yang lain-lainnya. Jadi setiap bulannya biar di video saya itu kan ada belanja-belanjanya, walaupun cuma 1 kali aja dalam 1 bulan belanja-belanjanya. Teman-teman juga pasti nggak sendiri kan, kalau bulan kemarin saya belanjanya ke Naiso. Kalau bulan ini saya tuh belanjanya ke toko perabot gocengan. Kalau bulan kemarinnya lagi saya tuh cuci matanya ke Informa. Kalau bulan kemarin-kemarinnya lagi saya tuh cuci matanya ke Mr. DIY.
Terus kalau masalah belanja ke pasar, itu kan emang wajib banget ya, soalnya kan saya emak-emak, kalau saya tuh nggak masak, terus saya mau ngapain gitu, sedangkan saya nggak kerja, saya cuma di rumah aja, jadi kan emang wajib banget ya, belanja ke pasar ataupun ke mamang-mamang sayur. Misalkan saya tuh belanja ke frozen food, ya berarti kalau saya lagi pengen aja, kalau saya lagi nggak pengen, ya berarti saya nggak belanja frozen food, gitu aja sih, simple mah. Pokoknya setiap bulannya saya tuh udah budgetin dari uang gajian saya tuh harus habis segini, ya nggak harus habis segini juga sih, pokoknya saya tuh pengen belanja kayak gini aja dari uang saya, biar saya tuh nggak ngeributin uang tabungannya Pak suami ataupun uang tabungannya kita, gitu loh teman-teman semua. Aduh, ya udahlah, misalkan ada yang ngomongin saya tuh boros, ataupun ngomongin saya belanja terus, ataupun ngomongin saya unboxing terus, ataupun yang lain-lainnya. Bismillah ya, saya tuh pengen tutup tutup apa ya? Tutup mata apa ya, biar nggak ngeliat komen dari teman-teman semua. Ya udahlah, sampai sini aja ya cerita saya, jangan kepanjangan. Kayaknya mah ada kali ya sekitar 5 menitan cerita saya. Mohon maaf banget ya teman-teman semua, cerita saya kali ini agak panjangan dari biasanya. Nah, oke, lanjut lagi ke videonya. Ini saya udah selesai nge-refill semua persabunan, perbumbuan. Jadi di sini saya tuh mau langsung ngebakar terasi aja, berhubung terasi saya itu emang udah habis. Nah, untuk ngebakarnya emang kayak gini ya. Kira-kira ada yang samaan nggak sama saya? Kalau ada yang samaan, ayo komen dong di bawah. Untuk terasinya, ini harganya itu sekitar 5.000 per satu bungkusnya, dan isinya juga lumayan banyak. Mungkin ini saya ngabisin terasi segini banyaknya sekitar 2 bulanan atau bahkan 1 bulan. Nggak ding, kalau 1 bulan mah kayaknya kecepetan ya. Kayaknya sekitar 2 bulan saya tuh ngabisin terasi sebanyak kayak gini. Dan abaikan aja ya, ini untuk tungku kompornya emang kotor karena udah lama banget nggak saya cuci. Kalau saya cuci itu nanti nggak lama kemudian kayak gini lagi. Udah saya pernah bersihin pakai baking soda, pakai cuka, pakai sabun, dan yang lain-lainnya, itu masih tetap aja hasilnya kayak gini. Makanya yaudahlah, ini emang udah lama banget nggak saya cuci. Nah, untuk terasinya ini udah nggak panas lagi, jadi mau langsung saya masukin aja ke dalam toples. Untuk terasi yang lama nanti saya taruh di bagian yang paling atas. Pengen nanya dong sama teman-teman semua, kira-kira pada suka nggak sih sama terasi? Kalau saya nih dulu itu emang kurang suka sama yang namanya terasi. Pakai terasi itu cuman sedikit banget. Kalau sekarang-sekarang ini nih, semenjak melihat vlognya teman-teman, kok kalau pakai terasi kayaknya banyak banget, terus kelihatannya enak. Baru sekarang-sekarang ini aja saya suka sama yang namanya terasi. Kalau lagi ngebakar terasi kayak gini, wanginya itu kayak bener-bener sedep banget ya. Kayaknya seisi rumah itu bau terasi semua. Enggak, yang biasanya kalau saya lagi ngebakar terasi kayak gini, yang bau terasi hanya sekitaran belakang aja. Dan yaudah, sampai sini aja video saya. Semoga teman-teman semua tetap enjoy nontoninnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching and bye-bye.